Ya, kita awali apa kabar Indonesia malam. Pemirsa, ini antrian warga untuk membeli gas 3 kg masih terjadi di sejumlah daerah. Warga rela mengantri lama hanya untuk mendapatkan satu tabung gas LPG bersubsidi. Ya, sebagian warga ini bahkan tidak mendapatkannya karena kehabisan stok di hari ini. Ratusan warga Kota Bogor, Jawa Barat antri mengular sejak pagi untuk membeli LPG 3 kg. Antrian ratusan warga Kota Bogor terjadi di pangkalan SPBU Jalan Brigjen Ibrahim Aji, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Antrian mengular hingga mencapai 500-an orang. Namun karena per hari hanya bisa menjual 200 tabung, ratusan lainnya kecewa karena tidak kebagian. Belum dapat. Yang dari pasar, dari gas, belum masak, udah jam segini. Ibu udah keliling-keliling? Udah kesana kesini nggak dapat. Jadi ini yang ada di sini, tapi ngantri panjang. Udah berapa jam? 2, 3? Ada 2 jam lebih. Antrian untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg juga masih terlihat di agen gas Agung Palito, Kerosindo, Cibodas, Tangerang, Banten. Meski hanya mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg, warga rela antri sejak pagi hari. Seorang warga bahkan mengaku sudah 3 hari tidak masak karena tidak dapat gas 3 kg. Antrian pembelian gas juga terjadi di Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang. Ratusan mama rela berdesak-desakan demi mendapatkan gas 3 kg yang kini sulit diraih. Sebagian warga panik karena tidak bisa membuat menu masakan bagi anggota keluarga mereka. Menurut Ibu gimana harganya ini? Mending sama aja sih, kalau di acara kan cuma beda 2.000 ya, tapi kan jangan kayak gini, kasihan orang yang jauh juga. Kalau agennya kita di Tangerang masih banyak agennya, tapi kalau di daerah lain kan belum tentu agennya juga deket-deket gitu kan. Makan waktu juga, agen mendingan di eceran sih, ngebantu juga, lebih gampang. Di Kabupaten Pandeglang, warga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg lantaran harus mengeluarkan ongkos lebih tinggi agar sampai ke pangkalan. Puluhan warga juga mengantri untuk membeli tabung gas LPG 3 kg di salah satu agen yang berada di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Kampung Cikuli, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski harganya lebih murah, ketersediaan tabung gas di pangkalan dibatasi hingga sebagian warga tidak mendapatkannya. Tim TV One mengabarkan. Menanggapi susahnya masyarakat mendapatkan tabung gas LPG 3 kg, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer tabung gas 3 kg diaktifkan kembali alias diperbolehkan berjualan seperti biasa. Ya, hal tersebut diutarakan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Sufmi Dasko Ahmad. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer tabung gas LPG 3 kg boleh berjualan lagi seperti biasa, mengingat susahnya masyarakat mendapatkan tabung gas 3 kg. Prabowo Subianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerbitkan harga di pengecer agar tidak mahal di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya DPR dan Presiden sudah berkomunikasi mengenai permasalahan tabung gas 3 kg. Kedepan akan menerbitkan aturan agar harga gas LPG 3 kg tidak mahal di masyarakat. RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Dengan adanya instruksi Presiden tersebut diharapkan tidak ada lagi antrian masyarakat mendapatkan tabung gas 3 kg akibat tidak diperbolehkannya pengecer menjual tabung gas tersebut. Dari Jakarta, Aurelia Zafira, Indra Galih, TV One mengabarkan.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendapatkan protes keras dari warga Cibodas, Kota Tangerang, Banten saat meninjau distribusi gas LPG 3 kg. Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Salah seorang warga Cibodas melakukan aksi protes ke Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil bersedia menemui warga tersebut dan mendengarkan keluhannya terkait sulitnya mendapatkan tabung gas LPG 3 kg pasca larangan penjualan di pengecer. Bahlil memastikan akan aktifkan kembali penjualan di tingkat pengecer. Dalam kunjungan ini, Menteri Bahlil kerap lontarkan permintaan maaf kepada warga karena telah terjadi kegaduhan dari kebijakannya. Bahlil juga turut melayani pembelian tabung gas LPG 3 kg sekaligus memberikan informasi yang berkaitan dengan penjualan kembali yang dilakukan hingga tingkat pengecer dan mulai diberlakukan pada hari ini. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika itu jalan dong, Pak. Iya. Ya, pemirsa, Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan aturan pembelian gas 3 kg merupakan kebijakan yang sudah dikaji secara mendalam. Ya, Bahlil kembali menyatakan pengecer akan dijadikan sub pangkalan agar warga mudah mendapatkan gas 3 kg. Ini kan semuanya adalah arah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 kg? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Bagaimana cara pengawasannya, Pak? Aku KTP dong, Pak. Aku udah dipanggil sama bos. Kalau nggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau LPG 3 kilo ini dipakai di oplos baru kasih ke industri. Nanti subsidi kita ini gimana? Itu maksudnya. Tapi kami juga pingin agar yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau, sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah. Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Gitu ya? Oke. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, memasuki hari ketiga, Basarnas Ternate kembali melakukan proses pencarian terhadap Sahril Helmi, jurnalis televisi nasional yang hilang dalam insiden ledakan kapal Basarnas di perairan Gita, Kota Tidore, Kepulauan Ternate. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi dan pencarian terhadap Sahril Helmi, jurnalis televisi nasional yang menjadi korban ledakan kapal Basarnas Ternate. Memasuki hari ketiga, pencarian diperluas hingga 22 nautical mil dari lokasi awal bagian selatan Oba. Pencarian dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kapal KN Sarpandu Dewanata melaksanakan penyisiran di area LKP hingga diperluas 22 nautical mil. Kapal dan sejumlah sea rider milik Ditpol Air Polda Maluku Utara melaksanakan penyisiran di lokasi kejadian dengan luas area pencarian 22 nautical mil. Sementara kapal KUPP Sofivi melaksanakan penyisiran di pesisir Desa Gita hingga Desa Sinopa dengan wilayah pencarian 37 nautical mil. Angin kencang dan gelombang tinggi di sore hari menjadi kendala bagi tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
Presiden RI Prabowo Subianto makan siang bersama dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla sekaligus membahas berbagai isu strategis di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Yusuf Kalla di istana siang itu disambut langsung oleh Prabowo. Ya, kedua tokoh membahas soal isu pangan jelang bulan Ramadan yang akan berlangsung bulan depan agar dapat terjaga. Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga turut hadir dalam momen makan siang tersebut menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Yusuf Kalla guna saling bertukar pikiran dan ide soal berbagai hal, salah satunya bagaimana penyerapan gabah yang baik dan benar untuk bangsa dan negara. Turut mendampingi makan siang, Yusuf Kalla ini diantaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di media sosialnya ramai dibicarakan. Dalam unggahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bertanya arti cawe-cawe kepada Jokowi. Ya, keintiman Jokowi dan Prabowo ditunjukkan di tengah rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Lantas, apa makna unggahan Jokowi? Sekedar bikin asik atau ada yang diusik? Di tengah kian intimnya jalinan kebatinan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo kembali mencuri hati. Presiden ke-7 RI itu lagi-lagi membetot perhatian dengan pamer kemesraan bersama suksesornya, Presiden Prabowo Subianto. Dalam Instastory-nya, Jokowi berbagi video kala Prabowo bertanya arti cawe-cawe. Canda Prabowo dan Jokowi ini saat keduanya hadir di pernikahan anak politikus senior PAN, Hatta Rajasa. Unggahan Jokowi ini pun menepuk riuh gunjingan politik. Apa maksudnya? Sekedar bikin asik atau ada pesan mengusik? Semacam penegasan bahwa sebenarnya Jokowi itu dengan Prabowo Subianto merupakan dua sekutu politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Karena belakangan ini begitu kencang informasi yang mencoba untuk mengadu domba bagaimana Prabowo dan Jokowi itu bisa pecah kongsi dan berpisah satu sama yang lain. Jadi pertemuan soal Jokowi dan Prabowo itu tentu sebagai semacam penebalan kembali bahwa keduanya memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Sepak terjang Jokowi di tengah upaya pertemuan Prabowo dan Megawati memang memicu spekulasi. Jokowi selalu hadir di samping Prabowo saat elit-elit Banteng dan Gerindra meyakini pertemuan Prabowo Mega hanya dalam hitungan waktu. Pak Prabowo dekat dengan Bu Mega, Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, dan kalau misal kemudian dua pelanduk ini mengalami benturan, tentu menjadi sebuah ujian yang serius bagi pemerintah baru, karena impact-nya, efeknya terhadap stabilitas politik, terhadap stabilitas kekuasaan. Meski telah pamer kemesraan dengan saling kirim hadiah perhatian, sampai kini Prabowo Mega memang belum ada tanda-tanda bersua. Megawati pun selalu menyatakan bila dirinya tak ada masalah dengan Prabowo. Namun, Mega kerap menyinggung ada kesan pihak ketiga yang turut bermain dengan mengusik Banteng. Mas Bowo, iki aku tak ngomong yo, rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak.
ada tapi. Saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Bintang nasi goreng. Lo aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Desas-desus minor liar muncul. Di balik molornya realisasi satu meja Prabowo Mega, nama Jokowi terselip. Sudah jadi rahasia umum, selain dekat dengan Mega, Prabowo juga akrab dengan Jokowi. Sedangkan Megawati dan Jokowi tengah berada dalam hubungan tak biasa. Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih, presiden yang baru, dia kemudian dihadapkan pada sebuah dilema karena dia harus menjaga dua hati yang terluka akibat dari dinamika politik Pilpres 2024 yang lalu, di mana kemudian meletakkan dua benturan kekuatan besar, yaitu Bu Mega atau PDIP dengan Pak Jokowi yang memegang tampuk kekuasaan dan juga memiliki pengaruh besar terhadap hasil dari Pilpres 2024 yang lalu. Nah, oleh karena itu tampaknya Pak Prabowo tidak mau gegabah. Tentu Pak Prabowo juga harus menjaga hati dan juga perasaan dari Pak Jokowi. Lantas apa tanggapan Jokowi tentang pertemuan Prabowo dan Megawati, serta namanya yang terselip di antara keduanya? Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Sebelum kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga 306 triliun rupiah di tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, hingga infrastruktur. Diketahui Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan satu lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran cukup besar. Usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan IKN tetap dilanjutkan, namun terdapat sejumlah penyesuaian dan skala prioritas seiring dengan langkah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional. Yang tentunya kita sudah tahu bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Lantas apakah pemangkasan tersebut berdampak pada laju mega proyek IKN? Lalu bagaimana dengan target pembangunan yang sudah direncanakan? Apakah langkah tersebut tepat dalam mendukung sektor produktif?
Ya, Presiden Prabowo Subianto ini kembali membuat gebrakan dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan memerintahkan dengan tegas penghematan anggaran bahkan mencapai 306 triliun rupiah. 16 pos belanja APBN ini mulai dilakukan penghematan dan juga termasuk otoritas Ibu Kota Nusantara yang jumlah penghematannya paling besar. Lalu bagaimana kelanjutan nasib dari Ibu Kota Nusantara ini pemirsa dan juga beberapa rencana pembangunan ke depan? Kita akan membahas malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Rian, terima kasih sudah selalu hadir untuk bisa ikut menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga tentunya ada pakar komunikasi politik kita dari Universitas Indonesia juga dari Departemen Politik. Ada Kang Cecep Hidayat. Kang Cecep, terima kasih sudah hadir juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat dan juga malam. Bergabung bersama kita nanti melalui sambungan Zoom ada Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI. Sambil menunggu Bang Doli bergabung, Pak Rian, kalau melihat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan, sebenarnya niat besarnya apa sih yang dituju? Dari dimensi politik, nah nanti beliau nyambungkan. Memang Presiden mempunyai sebuah otoritas penuh untuk doing everything. Nah itu approach dari politiknya, tapi dari segi public policy nggak salah karena ada namanya David Osborne yang dulu menulis buku tentang Revenue Government. Tahun 99 dia nulis namanya The Price of Government. Nah itu zamannya Clinton. Jadi saya sarankan timnya Presiden ini baca bukunya The Price of Government supaya nanti yang namanya efisiensi anggaran itu betul-betul impactnya jadi impactful lah. Nah jadi meaningful. Jadi jangan sampai nanti pengurang efisiensi anggaran ini menjadi sekedar efisiensi, tapi namanya the meaningful efisiensi anggaran. Sejauh ini terlihat akan ada meaningfulnya tidak? Yang disasar apa? Mungkin maunya meaningful, tapi publik belum melihatnya. Untuk jadi meaningful itu ada di tiga dimensi. Pertama, jelas mana sektor-sektor strategis yang akan di leverage. Ya. Kedua adalah jelas mana-mana sektor yang itu akan diturunkan, berarti sektor-sektor yang non strategis. Yang ketiga adalah dipastikan ini agak beda, tapi dipastikan agar tidak ada korupsi secuil pun. Karena kegiatan penghematan ini sifatnya itu keras, menyakitkan. Tapi yang membuat itu nggak menyakitkan ada yang namanya janji dan bukti bahwa tidak ada sama sekali corruption. Seperti pembenahan masalah kemarin pagar itu kan ya, selesai, bagus itu. Kemudian sekarang jadi masalah Bekasi punya tanah itu lagi, itu harus selesai. Jadi dengan demikian diimbangi gerakan yang painful tadi, gerakan yang itu memang beneficial dan itu menciptakan sebuah otoritas baru bagi pemerintahan bahwa layak untuk melakukan penghematan begitu besarnya. Nah, kalau kita bicara soal penghematan Pak Rian, ini kan pasti ada yang senang, ada yang kurang senang karena painful itu tadi. Tapi ini satu hal yang baikkah? Karena juga sempat di-mention mengenai kemudian program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan, kemudian pendidikan, dan juga makan bergizi gratis. Jadi begini, saya hendak ibaratkan itu garis cantik. Garis cantik itu tidak 38, tapi 38, 32, agak 36 gitu loh. Jadi ada bagian-bagian yang itu tetap gemuk. Kita bilang kalau bilang montok itu tidak bagus lah, gemuk lah gitu ya. Ada yang harus langsing. Jadi dengan demikian porsinya. Jadi yang kita lakukan itu bukan streamlining, tapi right sizing. Jadi teori untuk anggaran ini kita rekomendasikan. Janganlah itu perampingan, tapi right sizing. Pas ukurannya. Karena kita ketahui ada banyak pengeluaran yang itu nggak pas. Tapi tidak perlu gitu Pak Rian selama karena ini. Itu tidak strategis. Hanya membuat pemerintah lebih nampak bergerak-gerak saja. Nah ini yang harus dirampingkan supaya pinggangnya ramping, seksi. We need a sexy government, bukan yang government itu kulkas 4 pintu. Nanti kalau nggak seksi tidak menarik lagi. Ini kata-kata barangkali sifatnya hanya semantik, tapi bisa dipraktekkan. Jadi tugas pemerintah sekarang adalah diharapkan membuat yang namanya itu audit lah, evaluasi sampai audit, bentuknya nanti bagaimana. Jadi perampingan itu harus ada bentuk akhirnya. Kayak kita bikin rumah lah, rumah itu nanti jadi kayak gimana, terus seperti apa. Jadi nggak boleh dari sini terus nggak ada kesananya. Nah ini yang kita harapkan nanti
dikerjakan lah. Saya kira bisa pasti. Oke, itu yang diharapkan bisa dikerjakan. Tapi Kang Cecep, kalau kita lihat kebijakannya Pak Prabowo dari awal pemerintah ini ada saja gebrakannya, ada saja perintahnya, tapi termasuk yang konsisten mengenai penghematan. Nah, IKN ini kan ikut berimbas dari anggaran yang dipangkas ini. Ini suatu kebijakan keputusan yang populer dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, karena kalau kita lihat ke belakang, ini kan nampaknya di pemerintahan sebelumnya IKN menjadi suatu program yang dikebut menjadi prioritas gitu Kang Cecep. Iya, jadi gini, ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan ya dari pertanyaan Mbak Ken tadi. Pertama, ketika Prabowo maju ya untuk menjadi capres kemarin, dia punya visi kan, Asacita. Nah, turunannya itu yang kemudian saya kira dengan aksi cepat dan tepat itu ya, yang program 1 hari dan quick win itu berdampak pada turunan selanjutnya. Jadi di sana sebenarnya Presiden Prabowo ya sudah punya program-program strategis sebenarnya. Apalagi kan dia sudah memetakan, misal kalau baca Paradoks Indonesia, dia sudah tahu persoalan apa bangsa ini, bagaimana mengejar visi ke depan, itu sudah ada. Sehingga kemudian ketika sudah terpilih, Presiden melakukan penyesuaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ya, ketika dirinya menjadi presiden ada keberlanjutan, karena isu kemarin bawa keberlanjutan. Nah, salah satu IKN. Tentu saja ketika mengambil kebijakan yang kurang populer untuk IKN, ini bisa berdampak sebenarnya untuk relasi kuasa antara Prabowo dengan presiden sebelumnya. Karena kan pasti presiden sebelumnya ingin menjaga ya legasinya gitu ya, agar bisa terus berlanjut. Tapi kalau memang pemangkasan, kenapa terjadi pemangkasan? Ya bisa jadi kan gini, ada pengendalian fiskal ya. Mungkin bisa terlihat di sana ada program strategis lain yang hendak dituju, misalnya makan bergizi gratis. Dan dampaknya besar juga, butuh dana besar juga. Bisa jadi pengalihan program yang strategis. Kemudian yang kedua, kenapa juga terjadi misalnya selain pengendalian fiskal, misalnya ingin bertunjukkan pada publik dirinya melakukan reformasi pada masalah anggaran. Ini bisa membedakan pemerintahan sekarang dengan sebelumnya, ada berbeda. Kami tidak jor-joran juga misal berutang, tapi kita melakukan pengetatan. Ini yang dirinya bisa menampilkan diferensiasi dengan yang sebelumnya. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga, saya kira untuk menjaga ini ya, wilayah persepsi di hadapan publik ya, bahwa pemerintahan ini memang telah melakukan efisiensi, reformasi dan seterusnya dalam konteks anggaran ini. Jadi kalaupun nanti tidak populer buat sebagian yang lain, tapi sebagian besar yang lain melihatnya sebagai tindakan kebijakan yang populer gitu. Oke, baik. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto dari penghematan besar-besaran yang dilakukan mencapai 306 triliun rupiah? Nampaknya Bang Ahmad Doli Kurnia juga bisa membantu menjawab mengenai hal ini, karena salah satu pos belanja yang juga dilakukan penghematan di bidang infrastruktur. Tapi nanti dijawabnya Bang Ahmad Doli Kurnia, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Anggaran dipangkas, IKN pula yang berimbas. Kita akan coba mencari jawaban juga dari pertanyaan apa sih yang sebenarnya disasar atau ditargetkan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto dari penghematan besar-besaran yang dilakukan sebanyak 306 triliun rupiah. Bang Doli, apa yang sebenarnya tengah direncanakan atau ditargetkan oleh Presiden Prabowo? Baik, kita masih coba memperbaiki hubungan komunikasi dengan Bang Ahmad Doli Kurnia yang juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Rian, kembali lagi kalau kita melihat kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto ini, termasuk infrastruktur juga yang dilakukan penghematan. 16 pos belanja di dalamnya infrastruktur, ada kemudian diturunkan secara detail hal-hal yang dirasa kurang perlu selama ini betul-betul dipangkas gitu kan. Nah, ini akan mempengaruhi berbagai rencana program yang mungkin sudah disusun di setiap kementerian kah? Efeknya akan seperti apa? Betul. Jadi akan terjadi semacam slow down. Tapi ini memang tidak mudah untuk nggak dilakukan karena begini. Kita selalu mengatakan Presiden Prabowo mengalami dilema. Ini bukan dilema tapi astalema. Begitu banyak. Kenapa? Contoh salah satu, kita bicara agak makro dikit ya. Tahun ini kalau nggak salah kita tuh harus bayar utang 800 triliun. It's a big money. Dan ini berarti bukan masalah yang main-main. Jadi Pak Presiden tahu betul. Nah, tapi kita juga tahu tadi kita lihat Pak Presiden punya statement ya. Itu juga bagus dikatakan bahwa kurangi yang sifatnya seremonial.
Kita ini dalam waktu 10 tahun terakhir dan sebelumnya juga kita habis itu seremoni, bahkan termasuk seremoni kunjungan lomba desa. Itu juga sebenarnya tidak meaningful tadi. Meaningful. Jadi what we call meaningful efisiensi ini menjadi agenda kita. Nah, pertanyaan bagaimana dengan yang namanya anggaran infrastruktur tadi? Nah, teman-teman di pembangunan infrastruktur harus mempunyai kemampuan untuk menawarkan kembali what is the meaningful infrastructures. Kalau itu ada, ajukan. Tapi kalau enggak, ya turunkan. Karena di dalam kajian kita yang belum selesai ya, pembangunan infrastruktur kita itu banyak kecenderungan bahkan not meaningful sebagai teori. Contoh, pembangunan jalan tol antar di Indonesia itu Jawa atau Indonesia itu negara kepulauan. Jalan tol itu bagusnya hanya untuk kawasan kontinental, Amerika Serikat, China, Eropa gitu kan. Kita tuh apa? Jalan kereta api. Itu. Jadi kuat teori pun kita punya pembangunan infrastruktur itu nggak meaningful. Nah itu kenapa? Kemungkinan ya karena sekolahnya di negara kontinental, nggak belajar di sekolah yang itu kepulauan. Jadi kurang tepat kebijakan. Jadi bayangkan yang saya katakan bahwa sejak teorinya membangun infrastruktur itu pun nggak meaningful, apalagi eksekusinya. Ini yang publik harus tahu supaya publik ikut mengkoreksi. Oh enak naik jalan tol, iya tapi jalan tol dibuat jeret gitu kan ya. Kesana 10 kilo, kini 10 kilo, sawah hilang. Betapa inefisiensi, itu nggak pernah dihitung. Kenapa? Nggak ada namanya literasi kebijakan untuk publik. Yang dibolehkan adalah nanti kalian kalau pulang kampung lebih lancar. Iya, tapi yang namanya cost untuk yang namanya swasembada pangan kena. Maka sekarang Pak Prabowo juga berbicara bagaimana swasembada. Dia dengan demikian teman-teman di infrastruktur apapun dikerjakan evaluasi lagi. Mana itu yang meaningful, mana yang enggak. Meaningful itu sejak dari mana? Sejak teorinya, bener enggak ini? Karena yang namanya kebijakan, kalau nggak pakai teori, itu nggak punya dasar. Orang bilang, oh teori, itu kan iklannya sampo. Kalau kita bekerja nggak pakai teori, nggak kemana-mana. Wong S1 aja pakai teori, SMA pakai teori gitu kan ya. Tapi efek terdekat yang bisa dirasakan ini kembali lagi ke publik ya Pak Rian. Karena nampaknya kalau kita lihat kebijakannya Pak Prabowo, setiap publik kemudian bersuara, langsung ditindaklanjuti oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah dengan penghematan anggaran ini, apa sih yang ingin disasar oleh Pak Prabowo yang sampai bisa dirasakan ke masyarakat? Begini, satu hal yang mudah-mudahan ini sesuai ya, Presiden harus mengajar kepada masyarakat, kita harus belajar mencukupkan. Kita itu masyarakat yang itu semuanya mau dibeli, dimiliki gitu loh. Kita belajar mencukupkan gitu loh. Karena enough is enough. Nah dengan demikian the culture yang harus dikembangkan kita adalah mencukupkan. Karena misalnya jalanannya nggak ada, loh apakah harus ada seperti itu? Sekarang contohnya di daerah katakanlah Papua ya, dibangun jalan dari kota A ke kota B. Yang untung siapa? Mohon maaf, barangkali bukan masyarakat setempat, tapi yang punya mobil, yang punya toko, dan mereka bukan setempat. Jadi yang dilakukan sekarang adalah bagaimana kita menyiapkan masyarakat dulu, baru mungkin the next 3, 4, 5 tahun kita baru bangun itu. Jadi fokusnya ke sumber daya manusianya dulu sekarang. Yang disasar Pak Presiden. Bukan SDM doang, tapi SDM yang bermakna. Kalau cuma dilatih doang nggak ada guna. Begini contohnya. Jadi contoh waktu kita membangun jalan tol ya di Jawa itu, situ ke situ. Tapi apa yang terjadi? Peningkatan ekonomi nggak ada. Karena dari ujung ke ujung nggak ada develop. Misalnya industri apa. Bahkan di Jawa Tengah Utara, Pantura itu pada mati UKM-nya. Karena nggak connected ini. Jadi yang terjadi adalah kita membangun namanya konektivitas tapi antar sektor, antar pelaku disconnected. Ini berat loh ini. Termasuk yang harus dicukupkan nampaknya pembangunan IKN menurut Pak Prabowo. Karena termasuk paling besar. Gini, pembangunan ibu kota itu memang harus bahasanya bukan ideal tapi rasional. Ada tahapan-tahapan yang itu memang harus dilalui dan tidak bisa instan. Nggak jauh-jauh. Misalnya ya kita bicara teknis saja. Ketika tanah dimampatkan, dia perlu waktu. Jadi mungkin aja ini dilambatkan, mungkin pemampatannya belum siap gitu. It could be. Karena IKN juga nggak transparan dan dibangunnya kan bagus-bagus semuanya glorifikasi. Nah sekarang saya kira komunikasinya adalah, oh memang IKN perlu bernafas. Mungkin tanahnya atau apanya gitu. Bahkan pelatihan dari tukang-tukang di sana. Karena sekarang tukang dari Jawa semua. Nggak ada pertumbuhan buat sana. Baik Pak Rian, kalau IKN nampaknya perlu bernafas, Kang Cecep, tapi bagaimana dengan partai-partai politik yang selama ini atau kemarin mengusung Pak Prabowo Subianto? Karena betul tadi yang disampaikan Kang Cecep, ini kan kemarin visinya keberlanjutan yang disampaikan, termasuk menjamin IKN ini tetap akan berproses. Nah ini
Sebenarnya penghematan yang dilakukan Pak Prabowo hanya akan kita lihat di kurun waktu tertentu saja atau dalam jangka waktu yang lama? Bagaimana kemudian mengkomunikasikannya kepada partai-partai yang kemarin mengusung dan mendukungnya? Ya, saya kira ketika Presiden Prabowo membentuk kabinetnya ya, beliau kan juga memperbesar basis dukungan politiknya. Bukan cuma sekedar partai-partai yang mendukungnya dalam Pilpres, tapi kemudian merangkul partai yang sebelumnya berhadapan ya di Pilpres. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kemudian ketika katakan ada shifting kebijakan, shifting ini kan, perubahan, dia saya kira akan terjadi komunikasi politik. Dan dengan kabinet yang yang gemoy ya, yang besar ini, itu sebenarnya berusaha mengakomodasi banyak kepentingan dan tinggal disampaikan ke partai pendukung dan juga bukan juga partai, kekuatan pendukung pemerintahannya terjadi perubahan atau shifting seperti ini, dan saya kira dengan komunikasi yang dibangun itu bisa menerima ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, ini kan ketika kita bicara masalah pengendalian fiskal, ada utang. Oh ternyata ini harus dihemat. Jadi justru ada Presiden Prabowo juga populer untuk pihak yang lain sebenarnya. Jadi komunikasi yang dibangun, dan saya kira sekarang juga kekuatan politik sebagian besar partai juga kan mengambil posisi yang mendukung Presiden Prabowo ya, termasuk yang di luar pemerintahan akan mendukung dengan kritis katanya, gitu ya. Iya, tetap kritis gitu. Tapi tetap mendukung gitu. Tetap harus apalagi kemudian memang ketika pemilihan, memang kita nggak dalam posisi pro atau kontra terhadap IKN, tapi ketika ada pemilihan itu ada deretan yang terlalu dipaksakan. Akan berkantor di sana dalam waktu 3 bulan. ASN akan pindah. Tenggat waktu segini, mundur lagi sampai Januari itu mundur lagi. Ini kan berarti ada hal yang dipaksakan sebenarnya. Kok bisa gitu pemerintah ya itu kurang tepat dalam menghitung hal demikian. Itu, nah, artinya apakah sikap yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini sekarang sudah rasionalitas di atas semuanya? Ini nanti juga akan dijawab oleh Bang Ahmad Doli Kurnia yang juga masih akan bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saat lagi kami kembali untuk Anda. Ya baik, sambil menunggu Bang Ahmad Doli Kurnia untuk bergabung bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam, kembali kita akan membahas mengenai kebijakan ataupun gebrakan dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah resmi mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 untuk melakukan penghematan. Tidak main-main, 16 pos belanja dilakukan penghematan. Kang Cecep, ini yang dilakukan Pak Prabowo semakin menunjukkan bagaimana semangat seorang Presiden Prabowo Subianto termasuk juga dari pimpinan partai politik untuk merangkul kekuatan baik yang berseberangan maupun juga yang sedari awal mendukungnya. Ya, jadi ketika hendak membentuk kabinet ya, itu kan Prabowo jelas ya mengajak semua kelompok untuk bergabung, dan ketika mengambil putusan seperti sekarang ya, apalagi ketika dirinya mendapat 58%, kemudian kemarin popular vote-nya 80% ya, tingkat kepercayaan atau yang menurut hasil survei, beberapa lembaga survei baik, itu kan akhirnya menunjukkan ya, ingin menunjukkan, mencitrakan pada publik bahwa dirinya memang bekerja untuk rakyat. Itu poin pertama. Nah, tapi kan memang bicara tentang IKN ini ya, ini memang harus hati-hati ya Presiden Prabowo. Kenapa? Ya minimal ada 3 poin ya. Ketika dia mengambil seperti ini, apa dampaknya buat IKN? Seperti judul malam ini ya. Apakah akan mengalami pelambatan pembangunan? Ya, kalau mengalami pelambatan pembangunan berarti apa dampaknya? Ya, dirinya akan berhadapan ya, mungkin akan ada komunikasi yang kurang baik dengan presiden sebelumnya. Gitu. Karena kan presiden sebelumnya saya kira berusaha menjaga ya. Tapi di sini kemudian Prabowo bisa menunjukkan pada publik bahwa dirinya memang sudah lepas dari bayang-bayang presiden sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi ya ketika IKN tidak menggunakan dana APBN ya, tapi kemudian ketika otoritanya ini Pak Basuki justru lebih kreatif. Misalnya dengan mengajak pihak swasta atau BUMN. Di sini bisa berjalan ya, tapi menggunakan dana investasi PPP biasanya, private partnership ya. Tapi kemudian dampak yang lain adalah potensi konflik ya pemerintah pusat dan daerah. Kenapa? Ini kan ketika membangun IKN bukan sekedar IKN ansih gitu, tapi ada daerah penyangga, wilayah Kalimantan Timur, yang mungkin warganya sudah siap-siap jadi daerah penyangga ibu kota baru gitu. Tapi ketika ini masih belum kejelasan kelihatan hilalnya,
jadi persoalan gitu. Mereka bisa jadi akan punya perasaan yang berbeda relasinya dengan pemerintah pusat gitu. Oke. Ya itu kira-kira sih. Nah, Pak Rian, ini efeknya tadi lebih khusus kalau ke daerah seperti apa? Ini kan sudah ada yang mulai bersiap-siap ya, karena kalau kita lihat di pemerintahan sebelumnya nampaknya sangat percaya diri membawa ibu kota Nusantara ini loh Pak Rian. Dan kita kalau lihat kebijakan Pak Presiden Prabowo Subianto, ini sepertinya akan hangat di beberapa waktu ke depan, beberapa waktu saja, atau betul-betul konsisten sampai ke belakang penghematan yang dilakukan? Wow, pertanyaan yang berat ini. Karena begini, kita punya krisis fiskal terlalu dalam. Strategi yang dibuat oleh kita punya era sebelumnya adalah membayar utang dengan merupakan bond lagi. Atau diundurkan cara bayarnya. Ini sangat menyakitkan bagi generasi penerus. Nah, dengan demikian kalau saran saya melihat kondisi ini, pertama adalah komunikasi politik dari Pak Cep tadi katakan dari Presiden Prabowo. Jadi supaya trust-nya lebih kuat lagi, di balik penghematan ini ada yang namanya strategi untuk menjaga fiskal keuangan nasional dengan cara seperti ini. Kedua, bagi daerah. Jadi daerah sekarang diajari untuk tahu bagaimana membangun sebuah ekosistem ibu kota. Jadi gini, kalau ibu kota nggak bisa dibangun dengan dipercepat, maka bagaimana ekosistemnya? Teman-teman di Balikpapan, teman-teman dari Nunukan itu memikir bagaimana ekosistemnya. Jadi misalnya mereka drive ke sana. Dan ketiga, sepakat tadi, saya kira Pak Basuki itu kreatif kok, itu apa aja beliau bisa buatkan, beliau juga main musik juga lah, orang kreatif juga. Nah, saya kira mungkin ada banyak cara yang barangkali belum terpikir oleh kita. PPP iya, tapi saya kira agak susah sekali itu. Nah, untuk menggunakan dana abadi susah juga. Jadi dengan demikian, justru kita sekarang kita menggoda Pak Basuki lah gitu ya. Apa kira-kira the new ini supaya apa? Jadi kalau Pak Prabowo keluarkan dengan ide bahwa ini dikurangi budgetnya, Pak Basuki keluar dengan ide apa? Jadi ini seperti permainnya seimbang. Jadi sekarang yang namanya challenge sampurnya itu pindah ke Pak Basuki. Nah kita dengan Pak Basuki aja how to do this ini, develop a city without quite funding gitu kan ya. Oke. Tapi kan dengan beban ibu kota Nusantara yang cukup besar ya nilainya, Pak Rian, ini Pak Basuki yang memimpin di sana, tapi kan juga penghematan dilakukan di berbagai sektor, di pos-pos belanja. Nah ini nanti bagaimana kemudian kerjasama dari berbagai kementerian, lembaga yang, karena kan Pak Prabowo juga selalu mengingatkan kita bergotong royong untuk sama-sama membangun atau mewujudkan apa saja menjadi program prioritas di pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Oke, pertama yang saya sampaikan tadi, ada satu hal yang belum dikerjakan oleh kementerian lembaga, yaitu mereka melakukan sebuah strategi efisiensi dengan cara melakukan audit dulu, terus melakukan apa? Sekarang belum ada, sporadis saja. Ini yang belum ada. Jadi sekarang itu kalau boleh teman-teman di kementerian dan lembaga itu secepatnya selama 1-2 minggu mereka mensisir lagi. Mana yang dipakai, mana yang enggak. Memang ada banyak efek misalnya seperti mungkin rapat-rapat, kegiatan melibatkan hotel, macam-macam akan turun. Tapi ini harus dibuat sebuah kajian yang benar dulu. Nah masalah IKN tadi, saya terus terang punya strategi buat IKN, tetapi saya tidak enak saya buka di sini. Bisa, jadi IKN itu bisa dibangun even tanpa dana yang begitu besar. Sekarang ini problem kita adalah kita itu berpikir bahwa bahasa Jawa ya, jer Basuki mau beyo. Untuk berhasil pakai duit. Itu pendekatan Karl Marx itu semuanya pakai materi. Tidak. Untuk membangun sesuatu itu perlu gagasan yang cerdas dan di manajemen nih. Nah, problem kita sekarang bagaimana gagasan-gagasan besar baik dari Pak Prabowo, efisiensi, membangun IKN, itu dibangun eksekusinya. Makanya yang namanya ahli manajemen, namanya Kaplan sama Norton, dia mengatakan execution matter. Eksekusi itu penting loh, karena apa? Eksekusi berhubungan dengan satu, apa itu? Cara, kedua trust, bukan uang. Kalau saya nggak percaya dengan yang bikin keputusan, ya nggak jalan-jalan. Tapi kalau saya percaya, apapun saya kerjakan. Jadi masalah kita bukan masalah hard, soft. Pendekatan kita lebih soft sekarang. Soft approach, bukan hard approach lagi. Nah sekarang yang Pak Presiden sampaikan baru hard approach, soft approach-nya ayo kita buat supaya kita jalan ini. Oke, baik. Nah Kang Cecep, ini mungkin sekaligus menutup ya. Ini efek politisnya akan seperti apa sih dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk kalau kita fokus
ke IKN yang berimbas dengan adanya anggaran yang dipangkas ini. Ini para politisi ataupun mungkin para partai politik ya yang selama ini mengusung ataupun juga ada di luar pemerintahan. Mereka ini akan mudah kemudian diajak berkomunikasi kah? Karena kalau kita lihat ke belakang tadi balik lagi, itu kan ada program IKN yang selama ini selalu digadang-gadang sebagai suatu bentuk keberlanjutan begitu, yang akhirnya mungkin membuat masyarakat kemarin memilih Pak Prabowo Subianto begitu. Oke, jadi saya kira Presiden Prabowo akan berhasil ya mengelola manajemen di tingkat pusat ya, maksudnya kepada partai-partai pendukung ya, untuk kemudian melakukan pemangkasan anggaran ini. Karena kan tadi pengadilan fiskal ini dilakukan untuk apa? Kita punya hutang yang besar yang itu harus ditanggulangi, jadi pengetatan itu. Kemudian pengetatan fiskal juga atau anggaran ini dilakukan untuk apa? Karena Presiden Prabowo punya kebijakan strategis yang lain yang mungkin itu menjadi legasinya ke depan, yaitu makan bergizi gratis. Sehingga kemudian hal yang lain ya itu yang kemudian selanjutnya bagaimana dengan IKN ini dampaknya. Memang akhirnya kan kemarin sudah dipanggil juga ya Menko Infrastruktur misalnya, atau Pak Basuki sendiri misalnya. Dan memang ada beberapa opsi sebenarnya yang tadi saya sampaikan. Kalau memang ini dilakukan berarti akan ada pelambatan pembangunan. Ya dampaknya ya pembangunan IKN maksudnya ya, itu dampaknya saya kira nggak akan di tingkat pusat ya, itu Prabowo akan bisa penjelasan Prabowo akan bisa diterima ya oleh partai pendukungnya. Tapi kemudian pemerintah sebelumnya, presiden sebelumnya katakan semacam itu, tentu punya kekhawatiran ini kan jangan sampai IKN ini menjadi proyek yang mangkrak. Betul. Ini kan harapan jangan sampai ke sana. Ya. Memang kan kita butuh waktu ya untuk membangun ibu kota, nggak setahun 2 tahun, nggak cuma 5-10 tahun. Akan panjang, dan ini yang kemudian seorang Basuki challenge-nya seperti itu ya. Bagaimana dia harus lebih kreatif. Karena kalau dia menggunakan APBN ya tentu dengan dipangkas akan diperlambat. Tapi kemudian bagaimana seorang kepala otorita bisa mencari ya tadi entah dengan kreativitasnya masing-masing ya, kreativitas yang bersangkutan, atau yang selanjutnya ya memang akan benar-benar selesai gitu. Jadi pilihannya ya memang akan pelambatan atau tetap jalan dengan dana yang mungkin dari pihak ketiga atau selesai gitu. Tentunya kita masih tunggu ya nanti kira-kira bagaimana dampak yang akan ditimbulkan. Harapannya tentu penghematan yang dilakukan ini bisa memberikan suatu manfaat besar bagi lebih banyak masyarakat untuk bisa dirasakan. Terima kasih Pak Arya Nugroho, terima kasih Kang Cecep malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tentunya kami masih akan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kapal milik Basarnas Ternate Maluku Utara meledak saat melakukan proses pencarian nelayan hanyut. 3 orang tewas, 7 terluka, dan 1 orang masih dalam pencarian hingga saat ini. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Ternate Maluku Utara membenarkan insiden ledakan rigid inflatable boat 04. Insiden ledakan rigid inflatable boat 04 saat melakukan pencarian nelayan hanyut. 3 orang tewas dalam insiden ini, yakni 2 orang anggota Basarnas dan 1 orang lainnya merupakan anggota Polairut. Sementara 7 orang luka-luka, di mana 4 orang diantaranya mengalami luka berat, 3 orang lainnya luka ringan. Seluruh korban luka ini berhasil dievakuasi dengan kapal milik Polair Polda Maluku Utara menuju pelabuhan Residen Ternate dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap Sahril Helmi, jurnalis televisi swasta yang turut serta dalam kapal boot yang mengalami insiden ledakan ini. Pencarian di hari ketiga pun dibagi dalam 3 kelompok dan diperluas hingga 22 nautical mil. Adapun untuk tim SAR gabungan di hari ini kita ada beberapa bantuan. Yang pertama dari Basarnas sendiri kita berangkatkan KN SAR 237 Bandu Dewanata untuk melaksanakan proses pencarian. Tadi sekitar jam 4.30 subuh kita sudah berangkatkan dari Ternate yang di dalamnya kita juga dibantu oleh personil dari Angkatan Laut
dari BPD Provinsi, terus ada beberapa rekan media yang ikut serta di kapal tersebut. Terus selanjutnya ada kapal patroli cepat atau KPC dari Ditpolai Polda Malut juga memperkuat tim SAR gabungan untuk pelaksanaan proses operasi ini untuk pencarian dan pertolongan ini. Terus selanjutnya dari KPP Sofipi juga berkoordinasi dan terus dengan kami untuk perbantuan proses pencarian ini, serta dari Angkatan Laut mereka mengerahkan speed pamlanya untuk pelaksanaan pencarian. Peristiwa ledakan kapal ini sendiri terjadi pada Minggu pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah di perairan Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan. Di mana saat kejadian cuaca sangat berangin, namun kondisi bot dalam kondisi layak jalan. Namun entah apa penyebabnya, bot meledak tanpa disertai percikan api dan menyebabkan semua korban di atas bot terpental ke laut. Seluruh korban yang berada di kapal mengenakan life jacket tanpa kecuali. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Ya, kita akan langsung mengupdate informasinya, pemirsa, bersama dengan Bapak Iwan Ramdhani yang merupakan Kepala Kantor SAR Ternate. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, tentunya kami turut prihatin dengan adanya kejadian ini. Informasi terakhir yang kami dapatkan, ada 1 orang yang hingga malam hari ini, Pak Iwan, belum ditemukan. Nah, ini update-nya seperti apa? Baik, sampai saat ini 1 orang yang belum ditemukan, yaitu Pak Syahril, merupakan kontributor salah satu di swasta nasional. Seperti kita lihat bahwa dari tadi pagi kita melaksanakan penyisiran sesuai dengan perencanaan operasi yang sudah dibagi menjadi 3 sektor, di mana sektor yang pertama yaitu KN SAR Pandu Dewanata dengan luas area 22 nautical mile ke arah selatan, terus juga dibantu dari teman-teman polair jauh dan luas 22 nautical mile. Selain itu juga ada 2 longboat dari masyarakat yang membantu menuju ke area pantai pulau perairan Gita. Demikian. Baik, ini sudah hari kesekian begitu ya, dan ada 1 korban yang tentunya kita ketahui bersama masih belum ditemukan. Kendala tersendiri yang kemudian dialami oleh pihak SAR di lapangan ini seperti apa, Pak Iwan? Kendala tersendiri adalah bahwa kita masih terdapat kekurangan kru pencari. Namun demikian, mudah-mudahan besok akan datang penambahan kru dari TNI, Angkatan Laut, 1 unit KRI yang akan diperbantukan kepada kita, sehingga mudah-mudahan rencana besok kita akan menjadi 4 sektor ditambah KRI tersebut. Dan tidak lupa juga kami dibantu juga dari TNI Angkatan Laut berupa 1 unit Patkamla yang beroperasi di wilayah perairan Tidore, seperti itu. Baik, kalau kita mungkin bisa mengacu ke korban-korban yang lain yang sudah ditemukan oleh pihak SAR, Pak Iwan, ini apakah jaraknya juga cukup jauhkah dengan titik ledakan speedboat tersebut? Pada saat terjadi ledakan, informasi yang selamat bahwa angin pada saat itu cukup kencang. Dan pada saat terjadi ledakan tersebut juga proses evakuasi itu tidak bersatu, tetapi berpisah. Nah, yang terakhir juga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan pencarian terlebih dahulu. Karena angin yang cukup kencang sehingga dengan cepat membawa para korban itu berpisah. Baik. Demikian. Sejauh ini Pak Iwan, apa sudah ditemukan penyebab sementara ya yang kemudian ini menyebabkan speedboat tersebut meledak, Pak Iwan? Sampai sejauh ini kita belum mengetahui penyebab daripada meledaknya rig tersebut. Nanti akan ada tim investigasi dari Jakarta. Seperti itu, Mbak. Baik.
Baik, tentu kita harapkan satu korban yang hingga saat ini masih dalam pencarian ini bisa segera ditemukan dan pihak Basarnas juga dengan lancar melakukan evakuasi dan juga pencarian. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Iwan Ramdhani yang merupakan Kepala Kantor SAR Ternate. Selamat bertugas kembali Pak Iwan. Terima kasih Mbak. Baik, pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, penataan penjualan LPG mutlak dilakukan agar harga yang dibayar masyarakat dapat lebih murah. Karena saat ini ada masyarakat yang harus membeli di harga 20 hingga 30 ribu. Sehingga subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Pengecer yang saat ini menjual LPG akan dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. Sehingga harganya dapat lebih dikontrol oleh pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Kebijakan baru Kementerian SDM ini disampaikan secara langsung Menteri SDM Bahlil Lahadalia usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana sore tadi. Diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Negara kita ini kan mau ingin menjadi lebih baik agar efisiensi. Pengencer, yang tadinya pengencer, kita jadikan menjadi sub pangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh. Dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12 sampai 13 ribu. Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16 ribu atau 17 ribu. Nah sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya. Dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20.000, bahkan ada yang 30.000 kadang-kadang, bahkan ada yang dioplos. Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan, supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, udah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat, agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kepolisian Metro Jakarta Selatan akhirnya membeberkan terkait pemeriksaan musisi Iwan Fals dan istri yang dilakukan pada Senin malam kemarin. Diketahui Iwan Fals dan istri diperiksa terkait laporan tentang pemalsuan kepengurusan organisasi OI. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan jika penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa musisi Iwan Fals dan istri. Pemeriksaan Iwan Fals dan istri ini diketahui berawal dari laporan seseorang berinisial IB terhadap seseorang berinisial RL ke Polda Metro Jaya pada 2021 lalu yang akhirnya dilimpahkan penyelidikannya ke Polres Jakarta Selatan. Adapun laporan yang dilayangkan adalah soal pemalsuan seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP. Polisi juga telah mengambil keterangan kepada 7 orang saksi termasuk saksi pelapor dan terlapor. Bang, terkait sebuah kelenteng di kawasan Taman Semana Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Akibat kebakaran ini 1 orang penjaga meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit RSUD Cengkareng.
Kepulan asap pekat disertai kobaran api melahap habis sebuah kelenteng di kawasan Taman Semanan Indah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat Selasa siang. Warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu melakukan pemadaman api agar tak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, pemirsa, Sufiani Cendana Yosef, pegawai kelenteng, mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya saat bersembunyi di dalam kamar mandi. Korban yang sempat dievakuasi ke RSUD Cengkareng dikabarkan meninggal dunia. Saat ini petugas Polsek Cengkareng masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran kelenteng tersebut. Namun, dugaan sementara api berasal dari bagian depan kelenteng yang langsung membesar. Upaya percepatan normalisasi jalur kereta api di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati Grobogan, Jawa Tengah terus dikebut. PT Kereta Api Indonesia KAI ditargetkan jalur lintasan dapat dilewati pada 5 Februari 2025. Sejumlah perjalanan KA masih akan mengalami pengalihan rute dan pembatalan sebagai langkah mitigasi demi keselamatan dan kelancaran operasional perjalanan kereta api. Atas kejadian ini, KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat keterlambatan dan pembatalan perjalanan KA. Sebagai dampak dari penutupan jalur, perjalanan KA rute Semarang-Surabaya dan sebaliknya mengalami perubahan pola operasi. Ratusan pelajar sekolah dasar swasta Taman Pendidikan Nelayan Sedang Biru di Kabupaten Malang, Jawa Timur menerima manfaat makan bergizi gratis dari Polres Malang. Sebanyak 257 pelajar sekolah dasar swasta Taman Pendidikan Nelayan Sedang Biru mulai menerima manfaat makan bergizi gratis. Ibu-ibu Bayangkari Polres Malang membagikan menu makan bergizi gratis yang berisi nasi, ayam, sayur, buah, dan susu kepada siswa-siswi di dalam kelas. Mereka juga memberikan edukasi tentang cara cuci tangan yang benar dan menjaga kebersihan tubuh serta lingkungan. Para pelajar merasa senang dengan makan bergizi gratis yang diterima. Pelajar berharap program ini dapat terus berkelanjutan. Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat dan SMA Negeri 7 Cirebon, Jawa Barat berunjuk rasa di sekolah menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian dalam proses pendaftaran peserta untuk masuk perguruan tinggi negeri PTN. Ratusan siswa ini gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP karena pihak sekolah tidak melakukan finalisasi terhadap data mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Ratusan pelajar dan orang tua murid SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat berunjuk rasa di sekolah. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian dalam mengakomodasi pendaftaran peserta masuk perguruan tinggi negeri PTN sehingga para siswa gagal mengikuti program seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Rekaman gambar aksi unjuk rasa ini beredar luas dan viral di media sosial. Tampak sejumlah siswa mengenakan pakaian hitam histeris karena gagal mengikuti jalur tanpa tes SNBP meski telah berupaya maksimal dari semester 1 hingga semester 5 untuk masuk PTN melalui jalur SNBP. Yang rasa kesal saya ni bang, gini benda ni dari bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Waktu jangka waktu tu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak kesal. Jadi dengan keterlambatan ini, apa risikonya? Risiko kita tak isi pada SNBP. Eligible cuma nilai kita dari semester 1 sampai 5 tu sia-sia. Tak ada dunia. Diketahui hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak sekolah tidak melakukan finalisasi data para siswa.
saat ada sejumlah data siswa yang belum lengkap, sehingga input data keseluruhan tidak selesai. Kelalaian tersebut berdampak kepada seluruhnya, sehingga tidak dapat dilakukan finalisasi data. Di sini saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu, dan semoga solusi yang diberikan sekolah bisa bermanfaat dan bisa mengganti kesedihan para siswa dan Bapak Ibu. Terakhir kali saya benar-benar memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, dalam unggahan di akun Instagramnya telah membuat teguran tertulis dan memanggil langsung pihak sekolah SMA Negeri 1 Mempawah terkait kegagalan dalam penginputan data sehingga berdampak pada siswa terancam tidak dapat mengikuti tes SNBP tahun ini. Tidak hanya di Mempawah, Kalimantan Barat, di Cirebon, Jawa Barat, ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Cirebon bersama orang tua juga menggelar aksi protes di halaman sekolah. Mereka menyampaikan kekecewaan kepada pihak sekolah yang diduga gagal menyelesaikan pendaftaran akun sekolah Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB siswa untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Kita tuh dapat kompensasi karena ini pure kesalahan pihak sekolah, bukan pihak siswa. Siswa kan sudah menjalankan tugasnya, udah dimintain ngumpulin rapot dan segala macam, tapi ujung-ujungnya apa nih? Ya nggak ada hasilnya, dan sekolah nggak berani untuk mengasih tindakan lebih lanjut karena kita nih butuhnya kepastian, bukan cuma kata-kata penenang. Pihak sekolah menyatakan telah menjalankan semua tahapan sesuai prosedur dari jumlah 150 siswa, namun tetap terjadi kendala saat menjelang batas akhir pendaftaran, saat sejumlah siswa jurusan IPS mengundurkan diri yang menyebabkan slot sekolah menjadi kosong. Untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, perwakilan SMA Negeri 7 Cirebon pun bertolak ke Jakarta untuk menemui pihak Kemendikbudristek. Dari Pontianak, Kalimantan Barat dan Cirebon, Jawa Barat, Tutwuri Handayani, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di perumahan Taman Kebon Jeruk Interkon, Kembangan, Jakarta Barat. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Penggeledahan di rumah Ahmad Ali dilakukan hampir 2 jam. Penyidik KPK menyita dokumen, sejumlah uang, tas, dan beberapa barang lainnya. Pada saat proses penggeledahan, awak media yang meliput kegiatan tersebut sempat mendapatkan larangan serta perlakuan tidak menyenangkan, di mana kamera milik awak media ingin dirampas oleh salah satu penghuni rumah. Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Rita Widiasari ditetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2017 lalu dan sudah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Rita juga masih menjadi tersangka kasus TPPU. Wah, ada yang rampas handphone nih. Ini. Mau ngeliput nggak boleh, dilarang. Itu ada kegiatan geledah yang dilakukan oleh penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan. Jajaran Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menangkap 7 tersangka komplotan prostitusi online yang menawarkan
perempuan di bawah umur. Para tersangka diantaranya FA usia 17 tahun, AP 20 tahun, EF 15 tahun, LA 15 tahun, HB 21 tahun, AF 19 tahun, dan MA yang berusia 15 tahun. Selain itu diamankan juga sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai, handphone, kunci unit apartemen, dan tangkapan layar percakapan pemesanan wanita penghibur. Ketujuh tersangka ditangkap di 2 unit kamar di sebuah apartemen di kawasan Pegangsaan 2 Kelapa Gading pekan kemarin atas laporan warga. Para tersangka melakukan transaksi dengan para pria hidung belang melalui media sosial dan juga grup aplikasi percakapan dengan nama Family Mart. Sedikitnya terdapat 4 remaja putri yang menjadi korban perdagangan orang. Para pelaku juga berbagi tugas mulai dari joki, bendahara, hingga penjemput dan pengantar korban ke pemesan. Sementara para korban direkrut melalui pertemanan. Sindikat ini sudah beroperasi sekitar 3 bulan terakhir. Para tersangka membandrol para korban remaja tersebut dengan harga kisaran 250 hingga 500 ribu rupiah. Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap komplotan pelaku begal dengan modus memakai umpan wanita cantik. Komplotan yang beranggotakan 5 orang, diantaranya pasangan suami istri ini, ditangkap Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan setelah melancarkan aksinya di kawasan Jalan Platina 3 Kota Medan Kamis malam lalu. Komplotan ini beraksi dengan modus menggunakan umpan wanita cantik, yakni pelaku NH alias Bila yang mencari bangsa melalui media sosial dan kemudian membuat janji bertemu dengan korban di tempat yang ditentukan pelaku. Korban yang terperdaya kemudian datang mengendarai sepeda motor dan pelaku lainnya yang sudah menunggu langsung merampas motor korban. Pelaku juga menganiaya korban dengan senjata tajam. Polisi masih mencari keterlibatan pelaku lainnya yang identitas dan keberadaannya telah diketahui petugas. Pemirsa, sejumlah wilayah di tanah air diterjang banjir. 9 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terendam banjir hingga setinggi 80 cm. Sementara hujan yang turun sejak sore hingga malam kemarin membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur seperti di wilayah Kendit, Kota Melandingan hingga wilayah Bungatan juga terendam banjir. 9 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih terendam banjir. Dari pantauan udara, nampak banjir di Desa Sayung, Demak semakin meluas. Selain merendam akses jalan desa, banjir juga mengenangi ribuan rumah. Kedalaman air antara 50 hingga 80 cm di dalam rumah membuat aktivitas rumah tangga terganggu. Kondisi banjir yang terus bertambah tinggi dan belum adanya sarana perahu karet memaksa sejumlah warga merakit perahu dari pohon pisang yang digunakan untuk mengantar anak sekolah. Hujan yang turun sejak sore hingga malam kemarin membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terendam banjir. Wilayah yang terendam yakni Kendit, Kota, Melandingan, hingga wilayah Bungatan. Sejumlah warga yang rumahnya terendam dievakuasi oleh warga ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, banjir juga membuat fasilitas umum ikut terdampak. Sementara banjir yang merendam Jalan Lintas Timur kilometer 83 Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau berangsur surut. Saat ini ketinggian air diperkirakan berada di kisaran 14 cm, sehingga lalu lintas di kawasan tersebut kembali diberlakukan 2 arah. Pihak kepolisian mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati saat melintasi Jalin Tim Pelalawan, khususnya di titik-titik banjir. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, program Fakta TV One memenangkan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2024 kategori video. Liputan bertajuk Longsor Maut Tambang Emas Ilegal menampilkan karya jurnalistik investigatif dan kolaboratif.
Program Fakta TV One berhasil menyabet anugerah jurnalistik Adi Negoro 2024 kategori video untuk liputan yang bertajuk Longsor Maut Tambang Emas Ilegal. Karya tim Fakta TV One mengusung investigasi dan kolaborasi ketika meliput bencana longsor di Gorontalo. Ini adalah penghargaan keempat tim Fakta mendapatkan penghargaan jurnalistik dari berbagai lembaga ya. Terakhir ini Adi Negoro, kita mengangkat tema soal bencana di Gorontalo waktu itu lumpur. Intinya adalah kita memotret keadaan sebenarnya peristiwa bencana tersebut dan kita melihat bagaimana keadaan warga pasca bencana dan ada beberapa scene yang menurut saya sangat bagus ya di liputan ini. Waktu tim ikut mencari korban bersama tim Basarnas dan tim PMI gitu. Ada yang memakai heli, ada yang memakai motor. Dan saya pikir ini menjadi karya yang patut diapresiasi lah. Tahun ini ada ratusan karya yang masuk, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia menekankan pentingnya jurnalisme berkualitas. Jadi PWI berkomitmen untuk membantu mengingatkan bahwa bangsa ini membutuhkan jurnalisme berkualitas yang sifatnya kolaboratif dan investigatif. Itulah yang menjadi tema kami sekarang karena kami melihat bahwa sekarang ini banyak berita yang seadanya gitu. Padahal kita memerlukan berita yang berkualitas. Karena apa? Kita juga bersaing dengan negara-negara lain kan. Kita malu juga kalau karya jurnalistik kita itu cemen gitu. Nah, dengan hadiah di Negoro kami melihat bahwa teman-teman ini merasa wah perlu nih membuat, dan kita lihat tadi ya hasil-hasilnya memang bagus ya. Pemenang-pemenangnya itu kalau diadu dengan liputan luar negeri pun nggak kalah. Seluruh pemenang akan menerima penghargaan pada 9 Februari 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bersamaan dengan perayaan Hari Pers Nasional. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahap. Dan saya Kirana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi akan mengangkat tema mengenai berani poligami siap kena sanksi. Saat lagi akan hadir untuk Anda pemirsa bersama dengan Maria Asegaf dan juga Andromeda Mercury. Akhir kata kami bersama tim Apa Kabar Indonesia malam pamit. Selamat malam, sampai jumpa.